Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Umar. Saya berasal dari Prodi Teknik Pertanian Universitas Syahkuala. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus Carnot dan mesin pendingin. Siklus Carnot adalah proses termodinamik yang dialami oleh zat kerja atau work substance pada mesin Carnot. Siklus ini terdiri atas dua proses isotermal dan dua proses adiabatik. Pada proses isotermal pertama yang terjadi pada temperatur lebih tinggi, zat mengalami ekspansi dan menyerap kalor. Proses isotermal kedua yang terjadi pada temperatur rendah, zat mengalami kompresi dan melepas kalor. Garis isotermal pertama dan kedua ditunjukkan oleh dua proses adiabatik. Adiabatik pertama zat mengalami ekspansi, sedangkan adiabatik kedua zat mengalami kompresi. Dan selanjutnya yaitu tahapan siklus Carnot. Dalam tahapan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ekspansi isotermal reversibel, di mana material menyerap kalor Q1 dari reservoir kalor pada temperatur T1 dan sistem melakukan kerja. Yang kedua yaitu ekspansi adiabatik reversibel, di mana berkurangnya temperatur dari T1 menjadi T2 dan sistem melakukan kerja. Sedangkan yang ketiga yaitu kompresi isotermal reversibel, di mana melepaskan kalor Q2 ke reservoir dingin dengan temperatur T2 dan kerja dikenakan terhadap sistem. Dan terakhir yaitu kompresi adiabatik reversibel, di mana dikenakan keadaan awal atau sebelum temperatur sistem berubah dari T2 menjadi T1 dan kerja dikenakan terhadap sistem. Dari keempat proses di atas dapat dilihat dalam bentuk diagram T versus V seperti di bawah ini. Dan selanjutnya yaitu mesin pendingin. Mesin pendingin merupakan mesin kalor yang bekerja terbalik. Jadi, mesin kalor mengambil kalor dari tempat yang bersuhu rendah dan membuang kalor tersebut ke tempat yang bersuhu tinggi. Agar proses ini bisa terjadi, maka mesin harus melakukan kerja. Bagaimanapun, kalor secara alami hanya mau mengalir dari tempat bersuhu tinggi menuju tempat bersuhu rendah. Kalor tidak mungkin mengalir dari sendirinya dari tempat bersuhu rendah menuju tempat bersuhu tinggi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Clausius yang telah diulas sebelumnya. Untuk proses yang terjadi pada mesin pendingin, pernyataan Clausius sebelumnya bisa ditulis dalam pernyataan berikut, yaitu tidak mungkin ada mesin pendingin atau yang bekerja dalam suatu siklus yang dapat memindahkan kalor dari tempat bersuhu rendah menuju tempat bersuhu tinggi tanpa disertai dengan usaha atau hukum kedua termodinamika. Skema kerja mesin pendingin. Yang pertama yaitu kompresor. Kompresor adalah salah satu komponen utama dalam sirkulasi refrigeran, di mana dia sebagai pusat sirkulasi dari refrigeran. Fungsi utamanya adalah menghisap dan menekan refrigeran supaya refrigeran bisa bersirkulasi. Namun, dalam sirkulasi tersebut, refrigeran membutuhkan komponen yang lain biar bisa bersirkulasi. Yang kedua yaitu kondensor. Kondensor adalah komponen yang berupa pipa beruntai dengan jalur bertingkat disertai dengan seri-seri tipis di antara pipa tersebut. Dan yang ketiga adalah filter atau drum. Filter atau saringan atau biasa juga disebut sebagai drum adalah sebuah wadah untuk menyaring kotoran dan oli yang ada pada sirkulasi refrigeran. Ini diupayakan agar tidak terjadi penyumbatan pada pipa yang memiliki ukuran diameter yang kecil. Pada umumnya, apabila terjadi sirkulasi refrigeran, maka suhu di pipa kapiler akan terasa hangat, dan apabila dalam sirkulasi refrigeran suhu pipa kapiler dingin, maka terjadi penyumbatan pada pipa tersebut atau di pipa yang lain. Dan yang keempat yaitu pipa kapiler. Pipa kapiler adalah pipa dengan ukuran diameter yang sangat kecil. Ini dikarenakan agar refrigeran dan mengubah wujudnya dari gas ke cair. Mengapa demikian? Itu dikarenakan agar sirkulasi refrigeran untuk menghasilkan udara dingin dalam ruangan bisa tercapai dengan baik. Yang kelima yaitu evaporator. Evaporator adalah komponen yang mirip dengan kondensor,
namun berbeda fungsi. Evaporator berfungsi sebagai tempat terjadinya proses evaporasi, proses berubahnya refrigeran gas ke refrigeran cair, di mana dalam proses itu refrigeran cair akan menarik kalor atau panas yang ada di sekitar evaporator dan akan membuang dingin di sekitar evaporator. Itu mengapa suatu ruangan akan terlihat sejuk dan dingin. Dan yang terakhir yaitu akumulator atau separator oli adalah alat untuk memisahkan oli dengan refrigeran dan juga mengembalikan wujud refrigeran ke gas.